Tapi Tuhan mengajarkan bahwa dalam pahit pun itu ada keindahan dan harus lo rasain. Dalam kepahitan itu ada rasa manis dan kau harus rasakan. Wow, the best, keren. Halo everyone, welcome to my channel bersama saya Arif Syafi. Kali ini saya ingin meng-reaction, tapi sebelum meng-reaction saya ingin cerita sedikit tentang beliau. Beliau itu adalah seorang Habib Djafar sendiri ya, adalah penulis buku Tuhan Ada di Hatimu. Terus banyak digemari sama pemuda-pemuda ya, karena dia bisa mengayomi lah pemuda yang tersesat. Langsung saja kita nonton videonya. Kata-kata indah dari Habib Djafar. Orang itu kayak merasa circle itu sebagai sesuatu yang nggak bisa ditawar. Padahal gini, ketika Tuhan menjauhkan kamu dari teman dekat, maka bisa jadi saat itu Tuhan ingin kamu mendekat kepada Dia, karena Tuhan rindu kepada kamu. Jadi ketika Tuhan menjauhkan kamu dari teman dekatmu yang dia tidak dekat kepada Tuhan, jauh dari Tuhan, berarti Tuhan narik kamu untuk dekat kepada Tuhan dengan jauh dari Dia gitu. Jadi jangan kita kayak fanatik pada circle. Yang dimaksud teman, kata Sina Ali, adalah orang yang sebelum kamu duduk dengan dia, kamu bergembira. Saat kamu duduk dengan dia, kamu menyebut nama Tuhan dan Nabi-Nya, dan setelah kamu duduk sama dia, kamu bertambah iman. Circle ya, alhamdulillah kalau saya itu circle nggak terlalu, teman pun sedikit, tapi alhamdulillah mereka semua baik. Gua ajarin lo bela diri. Siap. Kita pertama pasang kuda-kuda. Kemudian kita angkat lengan baju. Ya, Bib. Kemudian kita begini. Nah, kemudian begini. Bib, bentar. Kayaknya gerakannya saya hafal mati nih, Bib. Bela diri. Bela diri nih. Itu mah gerakan wudhu. Nah itu. Oh iya. Bela diri yang paling utama itu adalah wudhu. Karena kata Nabi, kalau kita lagi marah itu sumbernya dari setan. Setan itu dari api, dan api itu kalahnya sama air. Iya. Karena ketika kita marah, berarti kita sudah kalah kepada diri kita sendiri. Jadi boro-boro ngalahin orang lain, sama diri kita sendiri adalah kalah. Jadi kita harus memperbanyak wudhu, apalagi di bulan Ramadan ini. Kalian paham kan sama kata-katanya Habib? Kalau kita marah, kita sudah kalah dengan diri kita sendiri. Ya, saya pun juga belum bisa ya mengontrol diri kita sendiri, diriku sendiri. Kenapa kita harus puasa sih? Kenapa puasa? Nah itu dia. Itu. Karena puasa itu bukan cuma ibadah khasnya Islam, berarti ada hal besar di sana yang disimpan Allah. Pertama ya, kenapa? Kenapa? Kita jadi cosplay jadi orang miskin. Jadi gini, sehingga karena kita tahu beratnya jadi orang miskin, makanya kita gak akan membiarkan kalau ada orang yang kemiskinan, kelaparan, dan kehausan di luar sana. Karena kita tahu, jadi orang miskin, jadi orang lapar, jadi orang haus ini berat. Kalau kita punya duit, kita bantuin deh orang yang di luar sana begitu. Jadi lebih bersyukur. Terus yang kedua la'allakum tattaqun, kata Quran tadi, lanjutan dari ayatnya. Itu adalah cara kita untuk masuk ke geng orang-orang yang bertakwa. Jadi berpuasa itu bentuk kita bersyukur atas nikmat Allah dan tergolong sama orang-orang baik. Walaupun kalian yang masih bolong tapi tetap semangat puasa, dan ini alasan kenapa kita harus puasa. Oke? Next. Kalau orang banyak harta, katanya dihisapnya susah bener itu. Enggak juga ya, tergantung. Sama-sama ada jebakannya. Kefakiran itu bisa membuat orang jadi kafir, karena miskin akhirnya nyari hal-hal dengan cara yang haram. Begitu juga kekayaan bisa membuat kita lebih mudah masuk surga,
karena lebih punya potensi untuk bersedekah, bisa juga menyebabkan kita masuk neraka karena ada potensi sombong. Fakir juga begitu, potensi masuk nerakanya bisa kalau akhirnya kefakirannya membawa dia kepada kekafiran, atau potensi masuk surganya karena dengan kefakiran itu kemudian dia sabar. Jadi bedanya itulah kata Quran. Nabi Ayub itu menjadi mulia karena kesabarannya, Nabi Sulaiman dengan segala kekayaannya menjadi mulia karena kesyukurannya. Jadi hidup tuh gak lepas dari dua itu, sabar dan syukur. Kita mau menjadi Nabi Ayub atau Nabi Sulaiman cosplaynya. Ya, kita harus memilih, karena hidup itu memang harus memilih. Lanjut ya, next. Katakan di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Maka kalau ada orang yang masih berbuat maksiat di bulan Ramadan, artinya bukan setan yang mengganggu, tapi dia yang kesetanan. Nah, ini yang sebenar-benarnya kesurupan. Kalau ada orang yang bilang kesurupan, dia makan ini, makan itu, ngomong ini, ngomong itu mah bukan kesurupan. Kesurupan itu kalau di bulan Ramadan kita tetap bermaksiat, itu yang namanya kesurupan. Kemasukan setan di dalam diri kita, karena setannya bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Di bulan Ramadan ini apakah kalian masih kesurupan seperti yang dikatakan Habib? Ayo. Memang dalam Islam itu kalau merujuk kepada Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang hukum hanya 10%. Oke, baru tahu nih gue. Hanya 10%, dan semua hukum dalam Islam dijelaskan Al-Quran dalam lanskap cinta. Tidak ada yang berdiri sendiri. Misalnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu untuk menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran kepada sesama makhluk Tuhan, baik manusia ataupun bukan manusia. Hukum, sholat itu hukum, tapi tujuannya adalah kemanusiaan, adalah cinta kasih. Maka orang yang sholat tapi tetap keji dan mungkar kepada binatang, tumbuhan, apalagi manusia, maka mereka sejatinya tidak menangkap esensi dari sholat itu sendiri. Ya. Percuma. Ya namanya hidup ya. Seperti itu. Next. Tuhan bikin hidup lu naik turun, itu agar hidup lu itu penuh makna, agar lu terus belajar, agar lu terus bersyukur. Karena itu pula kayaknya orang yang grafiknya udah begini tuh, di jantung tuh, kalau jantung kan begini masih hidup tuh, kalau udah lurus tuh berarti mati loh. Makanya hidup naik turun itu sebagai simbol bahwa lu masih hidup. That's good. Ya. Kadang lu kaya, kadang lu miskin, kadang lu seneng, kadang lu sedih. Ya. Hidup memang harus begitu. Ya. Tanpa misteri, apa indahnya hidup? Ya. Tanpa naik turun, apa indahnya hidup? Teh ini terasa manis karena gue udah pernah mengecap pahit. Kalau gue habis makan coklat, teh ini gak kerasa manis. Hidup kalau manis terus, akhirnya lu gak tahu rasanya manis. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa dalam pahit pun itu ada keindahan dan harus lo rasain. Dalam kepahitan itu ada rasa manis dan kau harus rasakan. Wow. The best. Keren. Luka tak selamanya duka. Luka bisa jadi suka yang tertunda atau suka yang belum sempurna. Karena luka itu simbol Allah memanggil kita agar mendekat kepadanya. Tidak ada manusia yang tidak pernah terluka. Sehingga yang dibutuhkan oleh kita bukan menolak untuk terluka, tapi belajar bagaimana berdamai dengan luka itu sendiri. Dalam suratul Baqarah ayat 286 Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan luka kepadamu yang di luar batas kemampuanmu untuk menerima luka itu dan di luar batas kemampuanmu untuk mengobati luka itu. Berdamai dengan luka itu sendiri. Wow. Good job. Saya tidak bisa berkata-kata lagi karena kata-kata ini sudah paham ya, sudah memahami arti kata. Oke, next.
Untuk meningkatkan keimanan seseorang tuh gimana Bib ya? Kadang kan iman seseorang naik turun gitu Bib. Kalau aku sih malah belajarnya dari abang. Abang sering ini nggak nyukur orang yang nggak dikenal? Sering Bib. Sering kan? Sering. Bukan teman, bukan siapa-siapa, nggak pernah ketemu sebelumnya. Iya benar Bib. Iya, artinya orang itu kan beriman betul ke abang, ngasih kepalanya ke abang untuk kemudian abang bermain-main gunting dan benda tajam lainnya di sekitar kepala dan leher dia. Gak ada jaminan loh abang nggak nusuk dia misalnya kan. Iya. Jadi aneh kalau Ya. sama Benar. tukang cukur aja kita bisa beriman gitu. Beriman, Bib. Apalagi sama Allah yang sudah berjanji dalam Al-Quran tuh, Allah itu Maha menjaga kamu dengan penjagaan yang penuh cinta melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Gimana menurut kalian? Cinta penderitaannya tiada akhir. Oh, itu cut podcast sih ya, maaf. Next. Keburukan itu seperti penyakit gitu, dia bisa nular, bisa turun secara genetik. Ini kayak dendam itu, ya udah, dia bisa terwariskan gitu. Kalau lihat perspektifnya Islam itu sesuatu yang buruk banget. Nabi itu dalam hadis Turmudi bilang begini, saking gedenya dosa dan konsekuensi dari membunuh satu orang dalam peperangan atau tawuran itu, sehingga kata Nabi, ini dunia hancur aja itu masih lebih ringan ketimbang satu orang mati gitu. Dalam surat Al-Maidah itu Allah bilang, kalau lu melukai hingga terbunuh satu orang tanpa sebab yang dibenarkan, itu seperti lu membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, lo menghidupi satu orang, misalnya ada yatim gitu, ada anak jalanan, lo hidupi, maka itu seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Apakah tidak ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Sebagaimana anak bisa durhaka kepada orang tuanya jika si anak ini tidak melakukan kewajibannya kepada orang tua, maka bisa jadi orang tua durhaka kepada anaknya jika si orang tua tidak menunaikan hak anak yang ada pada orang tuanya. Sebagai orang tua, tugasnya adalah mendidik, bukan memaksa. Begitu juga orang tua membesarkan anaknya, kata Sayyidina Ali, bukan sesuai dengan zamannya si orang tua, tapi zamannya si anaknya. Biarkan si anak menemukan apa yang menjadi potensi dalam dirinya yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada dia, agar ketika dia menjalani itu dengan enjoy dan penuh rasa bersyukur kepada Tuhan. Maka kita sebagai anak perlu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, bukan berdebat. Walaupun sering ya berdebat, saya tetap sayang kepada orang tua, tentunya kepada ibu saya. Oke, sudah sampai sini dulu untuk melihat video dari Habib Djafar dan kata-kata indahnya Habib Djafar. Gimana menurut kalian? Poin apa yang kalian dapat dari video tadi? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel saya, Arif Safi. Jarang-jarang saya ngomong ini. Udah, sampai sini dulu perjumpaan kita. See you next time. Bye bye.